Biasanya yang paling tua itu diberi kesempatan untuk menasehati. Karena saya adalah generasi baby boomer. Jadi generasi 60 tahun ke atas. Tadi yang membaca Injil masih generasi milenial. Jadi seusia mungkin 25, 30 sampai 35. Lalu yang tengah-tengah ini yang tadi memimpin kita adalah generasi Gen Z. Tengah-tengah umur 40 sampai 50. Dan nanti yang membawakan doa juga dari generasi Gen Z. Lebih baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tahun 1968 agama Kristiani sebelumnya sebetulnya mulai dari terusan dibawa oleh Pastor Theophil Sessing. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah ke Terusan, di Terusan ada lapangan yang disebut dengan lapangan Theophil Sessing. Kemudian beliau terus menuju ke Sempadian Sengkuang, tetapi belum sempat ke Air Upas. Air Upas baru dikunjungi tahun 1972 dengan pembaptisan yang pertama, itu Bapak Petrus Pinsut dan Ibu Magdalena. Saya sudah beberapa kali mengunjungi makamnya. Beliau adalah orang yang pertama dibaptis di Air Upas. Tapi Air Upas waktu itu belum terpikirkan apakah akan menjadi paroki atau tidak, karena pusat waktu itu adalah Sengkuang. Kemudian baru tahun 81 sampai 85, 84 itu ada misionaris dari Philippines, Pastor Gualberto dan Faustino mengunjungi perendaman, selakuan perendaman sampai Primping, lalu masuk ke wilayah Air Upas. Kemudian mengapa menjadi atau dipilih pelindung Maria Ratu Pencinta Damai? Pada era tahun 90-an, Pastor Harimurti itu paling senang dengan turnamen. Sehingga untuk mengumpulkan stasi-stasi, diadakanlah pertama kali turnamen bola voli. Lalu karena waktu itu
pengetahuan agama orang juga masih belum begitu paham. Yang mereka ketahui adalah doa Salam Maria, lalu kemudian sering mengadakan doa-doa Salam Maria, lalu Pastor Hari memilih begitu saja dengan nama Maria Ratu Pencinta Damai. Kemudian tanggal 8 sebetulnya 8 Agustus 2008 Monsinyur Blasius Pojoroharjo menyatakan Maria Ratu Pencinta Damai menjadi paroki penuh setelah sebelumnya menjadi praparoki Kanak-Kanak Yesus Marau. Saya mengunjungi Air Upas tahun 1985, masih SD Usaba dulu di bagian wilayah di daerah Rawa di sana. Itu dipakai menjadi tempat ibadat. Mei 1985 untuk pertama kalinya saya juga membaptis 35 orang di Asam Besar. Ini sejarah singkat. Maria Ratu Pencinta Damai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita hari ini secara istimewa berkumpul, berdoa, ada wajah-wajah gadis cantik dengan aneka warna, aneka tradisi, pakaian adat, gereja dihias dengan baik, turnamen juga sudah selesai, nanti kita akan menjuang kalau jadi. Artinya bahwa hari ini adalah hari yang istimewa bagi paroki kita. Umur 17 tahun, paroki kita yang tercinta. Maria Ratu Pencinta Damai menjadi pelindungnya. Hari ini kita benar-benar bersyukur atas rahmat dan bimbingan Tuhan dalam perjalanan paroki kita dalam menempuh iman selama 17 tahun. Nah, tanggal 22 Agustus kita merayakan Maria Ratu. Oleh karena itu, hari ini kita menjadikan syukur kita untuk juga memperingati pesta pelindung Maria Ratu dalam segala hal, terutama dalam hal iman. Maria yang dengan sukacita menjalani kehidupannya. Maria yang meskipun tidak pasti benar akan janji dan kabar kabar malaikat, tetapi dia dengan sukacita memutuskan untuk menjawab, ya, saya bersedia untuk menjadi ibu penebus. Sehingga suasana ini benar-benar menjadi suasana sukacita dan damai. Bacaan Injil membawa kita kembali kepada kunci momen keselamatan atau sejarah keselamatan saat Ibu Maria dengan segala kerendahan hati menerima tugas yang diberikan Allah untuk menjadi Bunda Penebus. Di sana kita melihat bagaimana Bunda Maria menunjukkan sikap yang luar biasa dan kerendahan hati serta iman yang teguh. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya,
bagi kita sekarang. Seperti Ibu Maria dipanggil untuk menjadi ratu orang beriman yang setia, maka dalam 17 tahun paroki kita ini berdiri dengan pelindung Maria Ratu Pencinta Damai. Mari kita belajar pertama untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Seperti Bunda Maria menyebut dirinya hamba Tuhan, mari kita belajar untuk tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati atas pencapaian-pencapaian kita selama ini. Yang kedua, kita harus belajar berani beriman, terutama saat sulit. Saat ini kita memang mengalami saat-saat yang sulit. Saya berkali-kali mengatakan rasa-rasanya putus asa melihat anak-anak muda kita. Banyak yang pergi ke Hotel Prodeo. Tahu Hotel Prodeo? Banyak yang ditangkap dan diberi kesempatan untuk hening di penjara. Banyak anak-anak kita, justru orang-orang Katolik, anak-anak muda kita Katolik, bahkan juga orang tua Katolik, banyak sekali yang terlibat dalam obat-obatan yang terlarang. Ini membuat kita benar-benar putus asa. Tetapi mungkin pada kesempatan ini kita berani untuk bertahan sekurang-kurangnya. Kita melihat masih banyak keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang membimbing anak-anaknya dengan baik, dan mudah-mudahan tidak jatuh dalam perangkap yang benar-benar mengerikan. Yang ketiga, tentu kita harus menjadi pembawa damai. Nama paroki kita adalah Maria Ratu Pencinta Damai. Mari kita hidupkan nama itu. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai di tengah-tengah keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk siapapun. Kita jauhi pertengkaran dan kita utamakan kasih persaudaraan. Jadilah pribadi yang rendah hati, berani beriman, dan jadilah pembawa damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perayaan ulang tahun paroki ini adalah kesempatan bagi kita. Apapun yang sudah terjadi, mari kita baharui kembali komitmen kita untuk menjaga keluarga kita semakin teguh dalam beriman, semakin kuat dalam bersaudara, dan semakin indah dalam berbagi. Dengan kerendahan hati dan iman yang teguh, persaudaraan yang sejati, mari kita bersama-sama mewujudkan paroki Maria Ratu Pencinta Damai sebagai komunitas yang hidup dan menjadi berkat bagi saudara-saudari kita. Semoga Bunda Maria Ratu kita selalu mendoakan kita dan membimbing kita. Amin.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami merupakan layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Pius serta semua rohaniwan. Saudara-saudari kamu yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam Tuhan. Terima Maria dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda, Santo Yosef Pemalaya, para rasul dan para kudus sepanjang masa yang hidupnya dengan baik. Semoga kami berdoa dengan serta memuji dan mengagumi dengan mata Yesus Kristus. Dengan mengatakannya bersama Dia dan kami, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Romo Ade, Romo Benyamin, Romo Joko, Ibu Bapak, Suster, Om, Tante-tante, Oma-oma, yang kakak, yang beri, rekan-rekan kerja dan adik-adik semuanya, selamat malam. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Romo Vikalis Randy Aktor. Vikalis Randy Aktor. Ini aktor nama